Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Madani rahimakumullah. Di Al-Quran itu ada dua kata yang kita terjemahkan sama, yaitu puasa. Yang pertama kata as-siyam, seperti pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya apa, Pak? Puasa. Ada juga kata shaum, seperti pada ayat inni nazartu lirrahmani shauman di surah Maryam ayat yang ke-26. Apa perbedaan makna dari kata siam dengan shaum? Kalau siam itu puasa dalam makna fikihnya, ya seperti kita kerjakan sekarang ini. Kita tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan yang membatalkan sejak fajar sampai maghrib. Puasa kita kan hanya dari subuh ini sampai kemudian nanti maghrib. Kalau sudah maghrib kan nggak puasa lagi, karena sudah kita batalkan. Tapi kalau shaum itu maknanya lebih umum, Pak. Bukan puasa dalam arti fikih. Maknanya adalah menghindari dari segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau menahan diri dari segala sesuatu, apakah itu pendengaran, penglihatan, ucapan, tindakan, termasuk niat-niatnya dari yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini kita itu umumnya baru melaksanakan siam, belum naik kelas menjadi shaum. Sekarang gimana caranya agar kita tidak hanya siam, tidak hanya puasa di siang hari, tapi shaum juga, yaitu puasa di sepanjang hayat kita. Tidak hanya puasa di hari-hari tertentu, yaitu bulan Ramadan, tapi juga puasa dalam arti kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dalam waktu-waktu yang lain. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pagi ini, yang waktu kita sesaat. Ada yang mau jadi relawan, Pak, untuk membaca terjemah? Relawannya siapa? Siapa? Mana? Pak Firman. Ayo, orang baca. Enak aja nggak baca, ngertok. Baca. Ambil mushaf atau kalau nggak? Oh, pada KM malah diperintah. Berani loh, Pak, kualat ya, Pak, gitu. Masa imam berani perintah ketua DKM gitu, awas ya. Istighfar dulu, minta maaf. Nggak usah nunggu halal bihalal. Iya, kualat ya, Pak. Baik, mari kita mulai. Biasanya kalau pas puasa itu ayat yang paling populer kan ayat 183, di mana tujuan siam itu agar kita la'allakum tattaqun. Itu tidak salah, Pak, memang begitu ayatnya. Tapi sebetulnya ada ayat lain yang menjadi isyarat ini tujuan puncak puasa, tujuan puncak ibadah Ramadan. Bukan hanya takwa, tapi ternyata apa? Mari kita lihat ayatnya di surah yang kedua Al-Baqarah. Sebetulnya lanjutannya itu, Pak, ayat 185-nya. Ayat puasa itu kan cuma 4 ayat, Pak. Al-Baqarah 183, 84, 185, 187. Ayatnya agak panjang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, kata kunci kita di akhir ayat, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Monggo. Bapak, ya. Surah 2 185. Pakai mic. Mic-nya mana, Mas? Aja. Kalau duduk sini aja Pak, duduk Pak. Nggih, 185 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta berbeda dalam Quran antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat ini jawaban atas perintah sebelumnya. Maka memahami ayat Al-Quran itu nggak boleh dipotong-potong ya. Karena di ayat 183 itu hanya dikatakan diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya kapan? Nggak ada. Hanya dikatakan agar kamu jadi bertakwa. Kapan waktunya tidak disebut. Lanjutan ayatnya baru dikatakan, itu pun masih belum clear karena disebut ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang tertentu. Hari tertentu itu kapan? Nggak ada juga penjelasannya. Baru di ayat 185-nya di ayat tadi Allah berfirman apa? Di bulan Ramadan. Kenapa Allah pilih bulan Ramadan untuk disyariatkan puasa? Jawabannya lanjutannya, karena di dalamnya di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi seandainya nuzulul Quran itu bukan di bulan Ramadan, misalnya di bulan Safar atau di bulan Rajab, maka syariat puasa kita akan di bulan Rajab, akan di bulan Safar. Kalau seandainya nuzul Qurannya bukan Ramadan. Ini berarti kesimpulannya apa? Ramadan itu jadi istimewa karena Al-Quran. Menjadi bulan suci itu gara-gara Allah pilih untuk nuzul Quran. Maka kemudian juga disyariatkan puasa. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu jadi istimewa, Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Bulan. Contohnya lagi apa? Hari yang Allah turunkan Al-Quran pertama kali itu menjadi malam Lailatul Qadar, yang disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tempat yang diturunkan Al-Quran itu menjadi dua kota suci. Kota suci itu pada mulanya Baitul Maqdis yang di Yerusalem itu. Tapi begitu Allah pilih Mekah, Madinah, dua kota suci ini sampai kiamat nanti. Bahasa Arabnya apa? Haramain
artinya 2 kota suci. Maka raja-raja Saudi itu gelarnya umumnya Khadimul Haramain, 2 pelayan kota suci, pelayan 2 kota suci. Dan sekarang juga jadi nama kereta cepat. Kereta cepat Mekah Madinah itu bukan Wus, tapi apa? Haramain. Kalau Wus itu apa? Jakarta Bandung. Beda namanya Pak, meskipun sama-sama buatan Cina, gitu ya. Wus ya buatan Cina, Haramain juga buatan Cina. Yang bukan buatan Cina itu cuma langit dan bumi, gitu. Langit dan bumi itu ciptaan Allah, selain langit dan bumi itu buatan Cina. Umroh, haji, gaya beli oleh-oleh di Mekah ya buatan Cina. Ya udah gimana lagi ya, sedang begitu ya. Oke, nanti ini panjang nih Pak, ini urusannya panjang karena kalau kita bicara keistimewaan Al-Quran itu panjang. Tapi kita tidak bicara itu. Kita langsung di akhir ayat di mana Allah berfirman, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan hari puasamu di bulan ini. Kemudian walitukabbirullaha, agungkanlah Allah ala ma hadakum, yang telah memberi petunjuk hidayah kepadamu dengan syariat puasa itu melalui Al-Quran itu, la'allakum tashkuru, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Ini tidak disebut agar kamu menjadi orang bertakwa, tidak Pak, agar kamu menjadi orang bersyukur. Maka nanti kita puasa kita genepi Pak sampai akhir. Meskipun nanti akhirnya juga berbeda kemungkinannya Pak, karena awalnya beda, akhirnya juga beda. Yang mulai puasa kemarin Rebu, nanti kemungkinan lebarannya Jumat Pak, tanggal 20 Maret. Tapi yang mulai Kamis, maka lebarannya kemungkinan Sabtu, tanggal 21 Maret. Saya ditanya, Pak Ali ikut yang mana? Ada yang lebih cepat nggak ya? Ya normal saja gitu ya. Kalau mulai Kamis ya harus Sabtu. Jangan kemudian mulainya Kamis, lebarannya mulai Jumat. Nah, itu nggak pas, nggak boleh. Kecuali kalau Bapak pergi umroh, yang sono misalnya kalau lebaran duluan, ya kok waktu sono. Ibadah itu local time ya Pak ya, bukan jumlah, tapi apa? Local time. Kayak sholat ini kan waktu subuh ya waktu subuh kita, bukan waktu subuh Papua atau Aceh. Ya, itu seperti itu contohnya. Oke. Nah, apa hikmahnya kok Allah menyatakan agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Paling tidak ada 3 alasan. Alasan pertama, karena orang itu kalau pandai bersyukur, hidupnya bahagia. Ulangi ya, orang itu kalau pandai bersyukur, hidupnya bahagia. Itulah mengapa concern setan ketika menggoda manusia, tujuannya cuma satu Pak, agar manusia tidak bersyukur. Kita lihat ayatnya Pak Yudi, surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Surah 7 Al-A'raf ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Aku ini siapa? Yang dimaksud di ayat ini aku ini siapa? Hah? Di ayat ini aku ini siapa? Setan. Betul. Bukan yang baca ya, bukan. Mereka itu siapa? Manusia, anak Adam.
Aku akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Perhatikan, setan tidak menyebut arah atas dan bawah ya. Kenapa? Ya, kalau penjelasan para ulama diantaranya adalah arah atas itu arah keagungan Allah, arah bawah itu arah kerendah hatian manusia. Kalau orang selalu berendah hati di hadapan keagungan Allah, maka nggak bisa digoda setan. Dan itulah yang disebut orang yang bersyukur. Maka kata setan nih di akhir ayatnya mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Setelah saya goda, pasti wahai Tuhan kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kenapa setan mengatakan begitu? Kok tidak mengatakan kebanyakan manusia supaya tidak bertakwa? Enggak, Pak, tapi tidak bersyukur. Karena kalau orang pandai bersyukur, hidupnya bahagia. Orang bahagia susah digoda setan, Pak. Saking susahnya pakai shin, Pak, susah. Nggak bisa digoda setan. Yang gampang digoda itu apa? Orang yang kerjaannya ngeluh hari-harinya karena kurang syukurnya. Pagi-pagi udah bikin status, kenapa harus aku yang mengalami? Oh. Yang ketawa itu pasti gitu. Selasanya ganti lagi. Sampai kapan ini terjadi? Oh. Rebu malah nanya, apa dosaku? Oh. Yang suruh jawab siapa gitu loh Pak. Status isinya ngeluh saja. Kalau orang itu sedih, ngeluh, maka di ayat yang lain Bapak Ibu, di antara supaya manusia itu nggak syukur, setan itu godanya melalui kita itu bikin kita selalu sedih. Apa sedih? Tentu apa sedih? Coba lihat ayatnya, surah yang ke-58 namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu hanyalah dari syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedangkan pembicaraan itu tidaklah memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Agar orang-orang beriman itu bersedih hati. Itu kalimat itu. Agar orang beriman itu bersedih hati. Maka kalau orang beriman itu sedih, dikit masalah sedih gitu ya, kurang syukurnya, udah itu gampang itu Pak. Ujungnya apa? Suudzon sama Allah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Nikmat yang begitu banyak tak kelihatan. Dan kalau nggak bisa ngelihat nikmat, akhirnya nggak bisa bersyukur. Na'udzubillahi. Maka rumus bahagia yang paling cepat itu apa? Bersyukur. Orang bersyukur itu seperti kalau kita buat lingkaran kecil 360 derajat. Lingkaran gede berapa Pak? 360 derajat juga. Lingkaran besar ya sama. Lingkaran kecil banget ya sama juga 360 derajat. Artinya apa? Berapapun Allah anugerahkan kepada seseorang, kalau dia pandai bersyukur, kualitas bahagianya sama. Syukur itu tidak harus nunggu ketika kita diberi nikmat, apalagi kalau itu materi. Enggak. Maka kalau materi apa? Materi itu bukan sebagai bentuk yang menyebabkan kita bahagia. Yang menyebabkan bahagia itu syukurnya, Pak. Bukan masalah banyak sedikitnya harta atau materi itu. Karena Al-Quran itu menegaskan harta itu oleh Allah tidak diciptakan untuk membahagiakan, tapi diciptakan justru untuk sebagai ujian. Mari kita lihat misalnya contoh surah yang ke-8 Al-Anfal ayat 28, ada dua kali ini ya.
Satu ini aja dulu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Hartamu nomor satu, yang kedua apa? Anakmu sebagai ujian, cobaan. Kalau istri apa Pak? Hah? Astagfirullahaladzim. Poso-poso loh. Iya Pak, mosok istri cobaan juga itu. Anugerah gitu loh Pak. Ya, ada istri kan enak, sahur ada yang nyiapin, ya toh? Buka ada yang nyiapin, ada istri ya takfirman, nah, gitu loh. Iya kan beda kan Pak, betul kan Pak? Iya, maka istri itu anugerah atau kadang-kadang anugerah, gitu loh Pak. Oh iya kan gitu. Kalau istri banyak bicara itu tanda sehat, atau alhamdulillah itu tandanya sehat. Laki perempuan itu kalau sedang berinteraksi itu kelihatan Pak, ini siapa sih, kelihatan. Kalau ada laki perempuan dewasa masuk restoran di luar Ramadan ya, makan bersama, bayar masing-masing, itu berarti teman lah, teman kantor, bayarnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau yang bayar itu laki-lakinya, itu baru PDKT Pak, gitu. Baru pendekatan loh gitu. Tapi kalau yang bayar perempuannya itu berarti istrinya gitu. Biasanya begitu. Yang ketawa, oh bener-bener ya Pak. Mesti gitu. Termasuk nama istri di HP suami itu kan bisa kelihatan Pak, menunjukkan usia pernikahan. Kalau nama istri kok tertulis ayangku, itu baru nikah itu. Baru nikah itu ya, nama istri tertulis, telepon dari siapa? Ayangku, istrinya gitu. Kalau 5 tahun ganti itu Pak, sudah apa? Orang rumah. Yang telepon siapa? Orang rumah. Itu berarti istri. Itu 5 tahun sudah nikah itu. Kalau sudah 10 tahun berubah Pak, RI 1. Telepon dari siapa? RI 1. Istri itu kan. Iya kompes ya Pak. Nasibnya podo. Ya Allah, alhamdulillah. Karena emang keluarga sakinah itu keluarga yang suami agak takut istri Pak. Itu sakinah gitu. Agak takut itu lah. Nah, ujian itu 2 tadi Pak Yudi. Nomor 1 apa? Harta. Yang kedua, anak. Kenapa? Karena hubnya, cintanya manusia kepada 2 itu paling gede Pak. Di mana-mana urusan jadi masalah itu karena apa? Harta Pak. Perang ini Pak. Ini kan Amerika se-Israel nyerang Iran. Ini kalau kita tarik ke belakang itu bukan urusan ideologi Pak. Urusannya karena pengaruh. Yang ujung-ujungnya apa? Harta. Enggak Pak, jabatan rebutan. Jabatan direbutkan itu kalau ada hartanya. Kalau jabatan itu enggak ada hartanya, enggak akan rebutan Pak. Contohnya apa? Ketua DKM. Enggak akan rebutan. Mesti, ayo silakan aja, silakan gitu ya. Lah iya. Nggak ada rebutan ketua DKM, apalagi terus menyampaikan visi misi ketua DKM lah, nggak ada. Nombok loh kan itu kan, udah gitu malah prihatin loh. Tapi kalau jabatan itu ada akses untuk mendapat harta, tunjangan besar, rebutan. Maka ayat mengatakan hartamu dan baru nomor 2 apa? Anakmu. Kenapa anak Pak? Karena fitrah orang tua pasti mencintai anaknya. Maka tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh agar orang tua itu menyayangi anak. Nggak ada Pak. Bapak Ibu sayangilah anak-anakmu, nggak ada. Kenapa? Sudah otomatis.
Yang banyak itu perintah agar anak berbakti kepada orang tua karena sering lupa. Itu. Maka nyun sewu mohon maaf, ini nggak serius ya, guyon ya. Presiden Indonesia itu semuanya ada hubungannya dengan anak. Presiden pertama anaknya banyak, Pak Karno kan banyak anak, beliau kan. Yang kedua Pak Harto itu orang baik, tapi konon jatuh gara-gara anak. Presiden ketiga siapa? Pak Habibie itu wajahnya seperti anak-anak. Jadi ya tetap ada hubungannya dengan anak gitu loh. Beliau kan baby face ya, sampai wafat. Yang keempat siapa? Gus Dur itu kemana-mana dituntun anak, tuntun Mbak Yeni karena kurang jelas. Yang kelima siapa? Bu Mega itu selama menjabat pendiam banget, seperti orang mau melahirkan anak. Wes pokoknya dipas-pas ke wae ya. Ora cocok ya ora masalah. Oh, jenenge guyon loh gitu. Nah iya. Apalagi Pak SBY itu sangat hormat terhadap ibunya anak-anak. Cocok nggak? Oke ya. Baik, kita lanjut. Apa Pak? Gak berani aku Pak. Takut ada intel loh gitu. Karena masih ada yang jadi wapres loh, gak berani aku. Oke ya. Jadi udah cari yang aman aja lah. Yang ketujuh itu Pak Jokowi itu sukanya bagi sepeda untuk anak-anak. Aman nggak? Aman. Dah ya sampai itu aja udah. Jangan minta diterusin. Masalah. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya urusan harta itu bukan banyak sedikitnya Bapak Ibu, tapi yang penting apa? Rasa syukurnya. Maka syukur meskipun kita tidak kaya, tidak banyak, bahagia. Sebaliknya kalau hartanya banyak, kurang syukurnya, nggak bahagia kan? Udah pasti itu. Nggak usah ngomong mulia dulu deh, nggak bahagia jelas. Ya bukan apa kami itu interaksi dengan orang yang masuk jajaran terkaya di Indonesia yang Muslim itu beberapa kali. Ya hidupnya itu yang ngeluh saja. Udah gitu banyakkan obat, terutama obat tidur. Susah tidur. Lo kita itu alhamdulillah gampang sekali tuh tidur lah. Wong ngaji aja tidur kok gitu. Oh iya, kayak habis subuh ngaji nyari sandaran ya mesti tidur itu. Maka semoga yang tidak nyandar pahalanya lebih besar. Amin. Gitu ya Pak ya. Tapi nggak usah maju Pak ya. Yang udah dapat sandarannya disyukuri lah. Biasanya begitu. Maka jangan kita melihat orang kalau diberi harta otomatis hidupnya bahagia. Enggak Pak. Maka pesan Allah apa? Coba lihat ayatnya nih. Ini ayat yang keren sekali, surah 20, namanya surah Toha, ayatnya 131, bukan 212 ya, 131. Allah berfirman apa? Wala tamutanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah sekali-sekali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, karena Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Jangan kamu tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan, kesenangan dunia yang Allah berikan kepada segolongan orang atau seseorang. Karena bagi mereka yang diberi itu sebetulnya sebagai cobaan dan kembang ataupun bunga kehidupan dunia. Bukan berarti kalau orang diberi harta, limpah kekayaan Allah ridho sama hidupnya, enggak. Bukan berarti paling mulia hidupnya, enggak. Kalau standar mulia itu harta, zaman Nabi Musa yang mulia bukan Nabi Musa Pak, tapi Fir'aun sama Qarun. Kalau kaya urusannya. Zaman Rasulullah SAW yang paling mulia bukan Nabi kita, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, enggak ya gitu.
Termasuk di antara nabi saja, kalau nabi yang dianggap paling mulia itu nabi yang paling kaya, bukan nabi kita Pak yang jadi Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi. Tapi nabi siapa Pak? Sulaiman Pak. Sulaiman tuh nikmat materi duniawinya itu nggak ada yang nandingin Pak, nggak ada yang lawan sampai kiamat. Nabi Sulaiman itu, tapi kan beliau bukan paling mulia, tetap paling mulia. Jangankan paling mulia, masuk ulul azmi aja enggak. Rasul ulul azmi itu kan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau nggak masuk, meskipun diberikan kerajaannya top Pak. Kerajaan beliau itu yang kemudian diklaim Israel sekarang itu loh Pak, yang dubesnya 2 hari lalu ngomong bahwa separuh wilayah Timur Tengah itu milik Israel, itu karena mengacu pada kerajaan di zaman Sulaiman itu. Karena King Solomon itu buat mereka itu raja Israel yang paling jaya Pak, yang mendirikan Aqsa menurut klaimnya orang Yahudi Israel ini. Yang mendirikan kan bapaknya Pak, King David, Nabi Daud. Maka bendera Israel itu kan bintang Daud itu Pak, diambil dari situ. Bukan hanya raja yang sukses Pak, pinter Pak, Nabi Sulaiman itu. Kalau manusia pinter itu kan misalnya apa? Contoh salah satu indikatornya apa sih? Misalnya bisa ngomong bahasa asing banyak gitu ya, bahkan ada yang polyglot, bahasa banyak Pak. Nabi Sulaiman bukan hanya ngomong bahasa manusia Pak, binatang pun tahu, burung, bahasa binatang paham semua. Untung kita itu nggak paham Pak. Kalau Bapak ngerti bahasa binatang, saya jamin nggak bisa tidur. Jangan ngaji nggak khusyuk Pak. Samping kita lagi semut ngobrol, tahu kan gitu kan. Mau tidur nyamuk ngobrol, kita denger gitu. Di bawah ada kecoa ngobrol, kita denger. Untung kita nggak paham. Nabi Sulaiman paham. Kendaraan Nabi Sulaiman apa Pak? Apa? Kalau bepergian naik apa beliau itu? Naik angin. Wali Sulaiman rih ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Bagi Sulaiman itu angin. Kalau bepergian buat kita 1 bulan, beliau cuma sebagian. Sampai udah. Maka Nabi Sulaiman mengelilingi dunia itu ya khatam. Cuma seharian udah khatam, selesai tamat keliling dunia. Karena kendaraannya top banget. Maka ada yang berpendapat Candi Borobudur di Magelang yang bangun Nabi Sulaiman. Selesai bangun Borobudur, kembali ke Yerusalem, mampir daerah Jogja. Daerah itu namanya Sleman. Itu diambil dari Sulaiman. Enak percaya gendeng tenan kok. Itu ada percaya. Tapi ya bukunya laris ya, di Gramedia itu ya bestseller ya, buku kayak gitu yang ceritain gitu. Terserah lah gitu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Nah, coba kita lihat ayatnya. Ini alasan kedua, kenapa syukur itu dahsyat ya Pak ya. Surah yang ke-34 namanya surah Sabah, ayatnya yang ke-13. Di situ ayat dikatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas buku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambamu yang banyak bersyukur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur, sedikit. Maka orang yang pandai bersyukur itu bukan hanya bahagia, tapi juga memang termasuk golongan elit alias sedikit. Elit itu sedikit maksudnya, bukan elit ekonomi sulit, bukan Pak. Tapi sedikit. Nah salah satunya apa tadi? Keluarga Daud ya termasuk Nabi Sulaiman. Meskipun diberi anugerah yang lipat, tetap beliau bersyukur. Ini bukan karena semata usahanya, tapi semua karena hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Tuhanku. Salah satu alasan kerajaannya nggak bisa ditandingi oleh generasi manusia kapanpun di ayat ini apa? Karena yang membangun infrastruktur kerajaan Nabi Sulaiman itu kontraktornya bangsa jin.
Itu kan Pak tadi? Cuma nggak disebut apakah pakai tender atau tidak. Gitu. Lah iya kan Pak, nggak disebut itu. Ya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dan kami yakin Bapak Ibu jamaah Al-Madani termasuk yang sedikit itu. Yang pandai bersyukur maka bahagia. Aminnya nggak semangat ya Pak. Doain yang bahagia. Karena kelihatan orang bahagia itu agak ngantuan gitu biasanya. Gitu. Alasan ketiga Pak Ibu. Mari kita lihat ayatnya. Kenapa ini dari puncak ya rangkaian ibadah? Ini disebut di surah 4 An-Nisa ayat 147. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu apa? Bersyukur. Perhatikan Pak, tidak menyiksa, tidak mengadab, bukan tidak menguji ya. Kalau namanya ujian itu mesti setiap orang hidup masih pasti dapat ujian. Kalau nggak mau diuji ya nggak usah hidup. Oh namanya hidup itu mesti ujian. Kalau kita merasa banyak ujian itu tanda kita masih hidup. Banyak ujian kita berarti masih hidup. Banyak cucian laundry. Allah tidak akan mengadab kamu selama kamu masih bersyukur dan beriman. Dan Allah punya sifat Asmaul Husna apa tadi Pak? Wa kana Allahu syakiran alima. Apa artinya syakir itu Pak? Tadi diterjemahkan Maha mensyukuri. Di Al-Quran itu paling tidak ada 2 Asmaul Husna yang artinya Allah Maha mensyukuri. Yang pertama kata syakir. Yang kedua kata tadi yang sebelum di ayat surah Saba tadi disebut kata syakur. Maka wa qalilun min ibadiyash syakur. Bedanya apa? Syakir dengan syakur. Kalau syakir itu artinya Allah Maha menerima ibadah hambanya meskipun banyak kurangnya Pak. Meskipun banyak kelemahannya. Maka kita nggak usah nuntut perfect atau sempurna Pak. Sholat kita kurang khusyuk, nggak masalah. Tenang aja. Kenapa? Banyak temennya. Apalagi sering kita itu berlebihan nuntut khusyuknya itu. Berlebihannya Pak, ya salah paham dengan khusyuk. Khusyuk itu apa sih Pak? Ada yang bilang khusyuk itu pokoknya kalau lagi sholat konsentrasi lupa segalanya. Oh itu namanya pingsan. Nah, iya mana ada orang sholat kayak gitu Pak? Enggak ingat yang lain Pak kecuali Allah, enggak ada Pak. Rasulullah aja yang sholatnya pasti khusyuk, ingat yang lain enggak masalah. Ini bapak-bapak yang suka ikut kajian Bukhari sering sekali hadis yang mengatakan Nabi kalau lagi sholat ingat sesuatu biasa aja tuh nggak harus dibatalin atau terus kemudian aku nggak khusyuk, nggak begitu. Pernah sholat subuh lewat, habis sholat subuh langsung Nabi tuh lancing tuh salam lancing pergi gitu loh Pak. Itu kembali ke rumah kan rumahnya dekat itu kan di Raudhah itu kan rumah Nabi. Setelah itu balik lagi sahabat nanya Rasulullah ada apa kok tadi buru-buru habis sholat. Pas sholat tadi aku teringat ada barang berharga yang belum disedekahkan. Barusan saya perintahkan Aisyah untuk menyedekahkan. Artinya apa? Ketika Nabi sholat ingat sesuatu, hal-hal yang di luar sholat, Nabi tidak lantas membatalkan Pak. Ya biasa aja. Jadi kalau kita sholat kita sering kadang-kala ingat kerjaan, ingat anak, ingat hal lain, tidak masalah. Maka khusyuk itu supaya Bapak merasa sholatnya khusyuk, caranya gimana? Caranya ganti definisi khusyuknya. Ya, maka cara khusyuk itu apa? Cara khusyuk itu gantilah definisi khusyuknya. Definisi khusyuk itu apa? Khusyuk itu kalau kita lagi sholat, kita sadar bahwa kita sedang sholat. Udah itu namanya khusyuk. Selama Bapak masih sadar bahwa lagi sholat, itu khusyuk.
Ya, makanya seperti yang kita lakukan insya Allah bahwa ini sholatnya khusyuk. Ya tapi mentang-mentang khusyuk itu gampang, terus jangan sampai sholat 2 rakaat 20 detik atau 7 detik yang tarawih kilat itu loh Pak. Wah, dengan paket tarawih kilat, sholat 20 rakaat 6 menit selesai gitu. Wah, itu ya melampaui batas, enggak kayak gitu, biasa aja itu ya. Gitu ya. Jadi maka kemudian Allah tidak akan menyiksa kamu selama kau masih bersyukur, dan Allah itu maha mensyukuri alias maha menerima kekurangan-kekurangan kita. Yang kedua, kalau syakur, Asmaul Husna itu berapa sih Pak jumlahnya? Berapa? 99. Ya, itu pendapat mayoritas. Karena kalau menurut almarhum Presiden Gus Dur cuma 98 Pak. Ada satu nama yang beliau coret nggak diakui, yaitu Al-Muhaimin. itu nggak disetujui, coret Pak sampai akhirat itu. Nah, kalau syakur itu artinya Allah maha menerima sekaligus memberi balasan, ya, memberi balasan. Maka la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan menambah. Yang ditambah apa nih Pak? Nggak ada ayatnya. Allah tidak menyebut nikmat itu salah satunya saja. Maka sebetulnya bisa saja yang dimaksud itu, jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan menambah. Menambah apa? Menambah keluasan hati kita untuk mudah bersyukur, menambah kelapangan hati kita untuk mudah melihat nikmat Allah sehingga kita jadi bersyukur. Dan itu pasti loh Pak, kalau sampai 2 penegasan, la azidannakum, lamnya dan nunnya itu menunjukkan takkid untuk penguatan, sungguh pasti. Ini janji Allah Pak. Dan Allah itu kalau berjanji tidak pernah pakai insya Allah Pak. Ya kan? Nggak ada itu. Jika kamu bersyukur, insya Allah aku tambah, nggak ada gitu. Allah kok pakai insya Allah, nggak ada itu Pak. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau manusia biasanya apa? Kau yang berjanji, apal gitu. Maka ini contoh 3 alasan kenapa syukur ini menjadi puncak ya Pak ya, takwa. Apa ada orang yang bertakwa tapi kurang syukurnya? Banyak. Maka kalau orang bersyukur otomatis sudah bertakwa. Nah, ibadah Ramadan agar naik level dari status sekedar siam menjadi shaum, itu yang terpenting adalah bersyukur. Inti dari bersyukur itu husnudzon billah, berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, maka inilah contoh orang yang diridhoi oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah ridho dengan kita. Itulah kunci orang yang selalu husnudzon, berprasangka baik. Jangan seperti kebanyakan orang yang diisyaratkan di Al-Quran, berprasangka baik kepada Allah kalau dapat kesenangan. Tapi kalau dapat kesusahan, suudzon sama Allah. Nggak boleh. Karena bawaannya hidup itu ya, ujian hidup itu ya 2 itu, senang, susah itu bergantian saja Pak. Dan kita nggak bisa milih. Pengennya kalau bisa milih kan sama-sama diuji, milih yang enak Pak. Kan tadi kan hartamu adalah cobaan, kaya itu cobaan, tidak kaya juga cobaan. Pilih mana Pak? Nah, ya kan itu kan itu. Kalau bisa milih, senang cobaan, susah juga cobaan. Pilih mana Pak? Senang. Kalau bisa milih, tapi kan nggak bisa milih kita. Kalau bisa milih ya, kalau bisa itu ya ujian itu bentuknya apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk
surga mbahmu, ini enggak ada. Namanya hidup. Hidup itu kita nggak bisa milih jenis ujian, tapi pasti kita bisa milih cara kita menghadapi ujian, cara kita menyikapi takdirnya Allah. Salah satunya apa? Tetap kita menjaga husnuzan, prasangka baik kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau selalu tidak husnuzan, maka dipanggil setiap saat mendapat anugerah husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, ya udah capai yang tertinggi itu. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita semua insya Allah sudah di jalur yang seperti itu semuanya. Karena sudah amin, sudah selesai, Pak. Ayo, sudah selesai, Pak. Monggo Pak Yudi, ada yang sampaikan. Silakan moderator kita. Atur dulu. Alhamdulillah, Bapak hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, telah kita dengarkan nasihat daripada Kiai Haji Ali Nurdin. Apa yang beliau sampaikan mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati bapak-bapak atau ibu-ibu. Mungkin kita akan beri kesempatan 3 atau 4 pertanyaan. Mungkin boleh, silakan bapak atau ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo. Insyaallah Pak Haji Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada hadis Nabi, mohon kalau salah dikoreksi, bahwa setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Tadi kan katanya anak itu ujian, tapi ini yang membentuk dia, orang tua adalah yang membentuk dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah ini penjelasan di mana Ustaz? Apakah memang setan itu udah berhasil janji dia sama Allah menggoda manusia sehingga umat dunia ini lebih banyak yang non-muslim, kalau memang kita meyakini bahwa yang fitrah itu adalah muslim, gitu Ustaz. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena setan itu diberikan kesempatan Allah untuk menggoda manusia sampai datangnya kiamat ya Pak, maka tentu kita belum bisa mengevaluasi atas kinerja setan, belum. Karena apa? Karena ini belum selesai. Apakah betul endingnya itu nanti kebanyakan kafir? Kalau sekarang ini, kalau kita lihat fasenya, misalnya generasi manusia kan usianya udah ribuan tahun ya Pak ya. Sementara Islam dalam arti khusus yang dibawa Rasulullah SAW itu kan baru 1500 tahun yang lalu. Dan itu sebetulnya Pak, memang tidak ada agama yang paling cepat perkembangannya di dunia ini kecuali Islam. Sekarang kan nomor 2 Pak. Nomor 1 Kristen Katolik, itu gabungan loh Pak. Kristen Katolik gabung, ketika kalau dipecah tetap kalah udah dia. Ya kalau digabung jadi menang gitu. Aslinya kita 2 agama berbeda kan. Kristen Katolik itu kan 2 agama yang berbeda Pak. Ada Kristen Katolik, Kristen Protestan kan gitu. Ini digabung Pak, itu menang dia. Kurang lebih angkanya 2,3 miliar penduduk Indonesia yang mengklaim diri sebagai penganut Kristen, baik Kristen Katolik Protestan gitu. Islam 2 miliaran Pak. Jadi selisih sedikit itu. Nah, melihat trennya seperti itu Pak, maka sepertinya setan ya belum berhasil Pak. Kalau cepat sekali perkembangannya. Belum nanti kalau kita yakini ke depan ya. Satu itu Pak, bahwa kemudian memang kebanyakan masih belum beriman ya, itu boleh di generasi-generasi sekarang ini. Tapi sekali lagi sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini kan Islam sekali lagi cepat sekali. Apalagi kalau kemudian
dikaitkan dengan umat Islam yang digoda setan. Umumnya setan gagal, Pak. Karena setan itu menggoda umat Islam itu kan supaya murtad, Pak. Kan jarang sekali kita ya. Atau mungkin supaya berbuat dosa besar. Ya tetap mesti ada. Tapi secara umum kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita disuruh berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Poinnya gitu ya. Tapi betul bahwa hadis itu betul, Pak. Dalam maknanya bahwa setiap orang itu lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi yunassiranihi yumajjisanihi yupremanihi. Oh enggak ya, cuma tiga itu. Nabi cuma menyebut Yahudi, Nasrani, Majusi. Nabi tidak menyebut yusallimanihi Islam, karena apa? Setiap anak lahir memang itu sebagai Muslim Islam, meskipun bapak ibunya kafir, Pak. Kita nggak boleh menyebut anak kafir, nggak boleh. Anak itu lahir dalam keadaan Muslim. Bahkan seandainya anak itu lahir dari orang tua hasil hubungan gelap, bahkan gelap gulita, gitu ya, itu nggak boleh kita sebut sebagai haram jadah, nggak boleh. Karena anak yang dilahirkan itu nggak dosa, Pak. Dia suci. Kalau meninggal sampai usia sebelum akil balik, masuk surga, Pak. Dia nggak bawa dosa warisan. Itu yang dosa itu orang tuanya, perbuatan orang dewasanya. Apalagi kita sering sampaikan, ini kaidahnya Bapak Ibu, hukum Islam itu bukan pada benda ya Pak, tapi pada perbuatan. Contohnya, misalnya daging babi, Pak Yudi, halal atau haram? Daging babi halal atau haram? Halal, Pak. Kalau cuma dilihat, ya. Haramnya kalau dimakan, gitu loh. Pisang goreng haram atau halal? Haram kalau nyolong, gitu. Di warung makan 5 ngaku 2, yang 3 haram tuh. Awas siapa iya, itu contoh ya. Jadi yang menyebabkan haram halal itu perbuatannya, bukan barang atau bendanya. Maka aslinya nggak ada harta haram. Kan nanti kalau panitia zakat di Masjid Al-Madani jangan bikin pemberitahuan itu, mari kita bersihkan harta kita dengan membayar zakat. Itu bisa salah paham, Pak. Nanti ada orang korupsi, ya, misalnya 1 M, terus bayar zakatnya, sisanya sudah bersih, wah enak loh gitu. Iya laundry, gitu. Nggak begitu ya Pak. Zakat membersihkan harta itu zakat yang hartanya hasil dari perbuatan yang halal. Kalau itu sejak awal dari hasil perbuatan haram, gimana menyucikannya? Ya tobat, dibalikin. Caranya gitu, bukan malah dipakai untuk umroh. Ya. Mana lagi bencana malah tinggal umroh, gitu. Nggak boleh gitu. Minimal ya jangan pergi dulu lah, apa ikut gendong-gendong beras atau gimana. Gitu. Nggak boleh nyebut loh Pak, nggak boleh nyebut loh, nyebut nggak boleh gitu kan gitu ya. Jadi apakah ini setan berhasil? Jawabannya apa? Belum sepenuhnya kita dapat putuskan ya Pak, karena evaluasinya masih panjang, waktunya masih panjang. Tapi setan dalam arti iblis itu kan ketuanya setan Pak. Kalau kita lihat contoh di hadis yang diriwayatkan di tafsir Ibnu Katsir, itu iblis itu sebagai ketuanya setan, itu dia itu sering mengadakan monef, Pak. Monef itu monitoring evaluasi atas kerja anak buahnya. Anak buah setan itu kan banyak, setan dari jenis jin maupun jenis manusia. Itu sering. Terus ditanya, gimana hasil kerjamu? Anak buahnya bilang, baginda iblis, saya sudah menggoda manusia. Akhirnya mereka tidak sholat. Itu kepret, gitu aja pamerin. Aku bisa menggoda manusia, akhirnya dia itu mabuk, gitu aja dipamerin. Nggak diapresiasi Pak, namanya iblis apresiasi gitu Pak. Tapi ada setan yang berhasil melaporkan, dia bilang, baginda, saya berhasil menggoda manusia, suami istri. Kerjaannya akhirnya berantem terus. Bahkan akhirnya bercerai dia. Ujungnya setiap berantem mesti ngomong cerai-cerai. Iblis langsung kemudian dimerhatiin betul. Kata iblis, cius, iya serius. Langsung dipanggil, sini kamu duduk di bersamaku. Langsung dikasih jempol, mantap kamu gitu.
Nah, itulah kata ayat wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum. Setan itu suka menimbulkan permusuhan. Maka kalau termasuk apalagi permusuhan suami istri, permusuhan kakak adik, permusuhan orang tua anak, itu setannya tepuk tangan betul itu. Maka harus dihindari, jangan suka musuhan, harus bersaudara. Contohnya apa? Ya kalau suami istri, misalnya istri lagi bicara, dengarkan aja Pak, tidak usah dikasih tanggapan. Kadang-kadang dengerin itu udah selesai Pak. Gitu. Meskipun nggak diperhatikan, dengerin aja, itu udah selesai. Istri itu kan begitu Pak. Kuncinya cuma didengarkan aja, tidak usah ditanggapi. Karena kalau ditanggapi nanti baliknya itu bisa kita nanggapi satu kalimat ini benar ini Bu, langsung satu paragraf dia, gitu. Itu panjang urusannya. Nggak usah, kita harus apresiasi lah, karena gimana pun di balik suami yang hebat mesti ada istri yang sukses, yang hebat. Setuju kan Pak ya? Di balik suami yang hebat ada istri yang hebat, dan di balik istri yang hebat ada suami yang stres. Makasih Pak. Enggak Pak? Ya, alhamdulillah itu Pak Yudi penjelasannya. Kalau ada lagi? Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Kiai menyebut bahwa salah satu ujian bagi manusia adalah ujian terhadap harta dan anak. Mohon penjelasan apa ciri-cirinya orang yang bisa menghadapi ujian tersebut dan apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan supaya kita akan mampu menjalani dan ujian tersebut. Iya, kasih Pak. Jawabannya di surah Al-Baqarah 38 Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam hal urusan harta dan anak, niscaya hidupnya bahagia, diridhai oleh Allah. Maka apa langkah-langkahnya? Nomor 1, kalau urusannya harta, itu pokoknya gimana kita dalam mengikhtiarkannya harus apa Pak? Yang halal. Tuh, urusan harta. Kalau sudah usaha yang halal diberi, maka syukurnya gimana? Jangan lupa untuk berbagi. Udah gitu aja Pak, simpel. Itu berarti orang yang tidak hubud dunia, tidak berlebihan mencintai dunia. Selamat dia Pak. Karena seperti kata seorang ulama namanya Imam Ibnu Azzaim, beliau bilang begini, inna jama'al syar, Allah itu mengumpulkan keburukan fi baitin wahid, dalam satu rumah Pak. Ini keburukan apapun bentuknya, keburukan itu dikumpulkan dalam satu rumah. Wa miftahuhu hubbud dunya. Kunci keburukan rumah itu apa? Hubbud dunya. Maka kalau orang itu terlalu berlebihan mencintai dunia, yang dia buka itu sedang membuka apa? Gudang keburukan. Semua masalah itu ujungnya di situ. Maka ilustrasinya gini, Yun Sewu nih. Kita punya sumur nih, airnya jernih Pak. Kemasukan bangkai tikus Pak. Cara membersihkan air itu gimana? Supaya airnya layak dipakai. Gimana caranya Pak? Dikuras? Oke, dikuras bisa Pak. Tapi selama bangkainya belum diambil, meskipun dikuras terus, tetap masih bau. Cara pertama ya cabut atau keambil bangkainya, baru dikuras, baru muncul yang bersih. Artinya Pak, kalau ingin orang itu bahagia, diridhai oleh Allah, cabut hati kita dari terlalu berlebihan mencintai dunia. Selamat maka tadi lanjutannya Pak, inna jama'a khair, kebaikan itu fi baitin wahid, ada dalam satu rumah. Wa miftahuhu apa? Az-zuhud 'anid dunya. Kuncinya itu apa? Kalau kita bisa menjarak hati kita dari dunia ini, qanaah, syukur dengan dunia ini, maka insya Allah kita bahagia. Itu kalau dengan harta. Anak gimana? Sama Pak. Kata Al-Quran, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Di antara fungsi anak itu apa sih? Sebagai bentuk amanah. Anak itu pemiliknya Allah, bukan milik kita orang tua. Maka yang penting kita berikhtiar untuk mendidik, membimbing, mendoakan. Nah,
Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kalau anak kita masih kecil, hindari untuk keras, apalagi marah-marah, tidak boleh. Kalau orang tua marahi anak kecil, berarti marahin Allah tuh. Miliknya Allah dimarah-marahi, tidak boleh. Karena itu nggak ada nakal, Pak. Yang ada orang tua nakal. Orang nakal masih anak-anak loh, Pak. Kita bicara anak-anak ya. Maka masjid kita ini harus ramah anak, nih, Pak. Boleh, Pak dia? Boleh, anak Pak. Yang penting dijaga, diperhatikan. Jangan dimarahin itu, wah, jangan ribut, ganggu kekhusyuan. Gayanya kayak khusyuk aja gitu. Sampai anak nggak boleh ke masjid diusir-usir, jangan lah. Gimana mereka yang akan mengganti kita kok, tidak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan juga. Nah, lu Pak lari-lari Pak, yang namanya anak-anak di rumahnya kecil, di masjid gede gini lo lari biasa, nggak masalah Pak. Yang masalah itu bapaknya lari-lari, itu masalah gitu loh. Kalau anaknya tetap nggak masalah, santai aja gitu. Ya seneng kira-kira begitu. Nah, itu. Jadi jangan suka marah-marah sama anak gitu. Yang kedua Pak, doakan terus Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada juga doa yang syukur, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu, terus wa aslih li fi dzurriyyati. Berikan kebaikan kepada anak keturunanku. Di Al-Quran tuh banyak banget doanya agar kita diberi kebaikan dengan anak-anak kita. Termasuk kalau anak agak males, doain seperti Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Gitu ya Pak ya. Makasih. Udah? Ada satu lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi Pak Kiai. Satu bapak-bapak, mungkin nanti ada ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, Iya. mau nanya. Di ayat 153, mohon maaf kalau saya berpuasa agar menjadi orang bertakwa. Terus di 155, tujuan akhirnya adalah menjadi orang yang bersyukur. Terus 185, sorry. Dari dijelaskan juga bahwa kalau orang bersyukur pasti sudah bertakwa. Apakah itu takwa atau bersyukur adalah bagian dari proses manusia untuk menjadi tahapannya seperti itu? Yeah. Terus kedua, tadi sempat juga dijelaskan bahwa salah satu pertolongan bulan Ramadan adalah adanya nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran pertama. Sempat saya tangkap tadi bahwa malam nuzulul Quran adalah malam Lailatul Qadar. Artinya itu malam ke-17 di penjelasannya. Baik. Yeah. Terima kasih Pak. Betul, nomor 1 tadi bahwa apakah takwa syukur itu betul proses itu Pak. Maka namanya kesadaran keimanan di hati itu ya naik turun. Kadang kita muncul banget rasa syukurnya, tapi kadang kurang, itu biasa itu. Demikian juga ketakwaan kita menyangkut semangat kita dalam ibadah, kadang kurang, tapi kadang juga mungkin malas, itu hal yang biasa. Yang penting istiqomahnya. Kalau toh turun sedang kurang semangat, jangan sampai melakukan maksiat. Kalau sedang semangat, jangan berlebihan juga Pak. Karena semangat ibadah, terus di masjid, terus nggak pulang-pulang. Ada yang itu berlebihan namanya, nggak boleh itu. Terlalu kerasan di masjid itu nggak boleh itu Pak. Kenapa? Karena nanti itu ada efeknya. Kita punya kewajiban juga dengan istri toh. Karena ada yang rajin ke masjid karena takut sama istri Pak. Itu. Jadi nggak selalu positif loh. Rajin ke masjid itu nggak selalu positif. Gitu ya. Ada di masjid terus itu. Gitu. Ini serius Pak. Itu. Kadang-kadang melarikan diri gitu loh Pak. Gitu. Ya udah melarikan diri mau ke mall nggak punya duit, ke masjid aja lah aman. Gitu. Ada yang begitu. Tapi itu bukan jamaah Al-Madani Pak. Al-Madani nggak ada bedanya. Gitu. Gitu. Oke, kemudian yang kedua tentang nuzul Quran. Nuzul Quran itu terjadi 2 kali ya Pak. Terjadi 2 kali.
Yang pertama apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang turun pertama kali dari Lauh Mahfud Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya. Itu yang sekaligus, Pak. Itu yang malam Lailatul Qadar, Pak. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tidak dijelaskan harinya, tanggalnya. Kalau Indonesia ngambil tanggal 17 Ramadan nuzul Quran, itu ijtihadnya ulama Indonesia, Pak. Kalau di Saudi, Pak, malam 27, Pak. Nuzul Quran itu malam 27. Itu nggak ada malam 17 itu. Nggak tahu ulama Indonesia kalau menetapkan 17 mungkin karena 17 Agustus gitu ya. Maka ini tidak ada ayat maupun hadis yang konkret ya tentang malam pertama nuzul Quran yang itu bersamaan dengan Lailatul. Tidak ada, Pak. Maka itu yang dipahami seperti itu. Maka misalnya ayat lain di surah Ad-Dukhan itu wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzir, malam yang mubarakah, itu malam Lailatul Qadar. Nah, nuzul Quran yang kedua itu nuzul Quran maknanya turun ayat yang pertama. Itulah Al-Alaq, 1-5 itu juga di bulan Ramadan. Tapi ayat yang lain selain Al-Alaq itu nggak dijelaskan bulan apa, Pak. Yang 30 juz itu yang turun selama kurang lebih 22 tahun itu, Pak. Yang di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu rinciannya kan seperti bulan-bulan apa saja, setiap ayat dan surah itu nggak ada penjelasan. Sehingga kemudian banyak ulama yang mencoba untuk menyusun tafsir, namanya tafsir tartib nuzuli, Pak. Apa itu artinya? Susunan tafsir yang ditulis berdasarkan waktu turunnya ayat dan surah. Kan yang selama ini tafsir ini kan disusun berdasarkan susunan mushaf, Pak. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah gitu kan. Nah, ini ada yang mencoba, termasuk Habib Quraisy Shihab, Pak Quraisy itu, Pak. Sebelum ada Al-Misbah, beliau itu pernah nulis tafsir namanya Al-Qur'anul Karim. Itu berdasarkan urutan, Pak, tapi nggak dilanjutin. Mentok, maka cuma 1 jilid aja itu. Itu pun sekarang nggak dicetak ulang. Kenapa? Karena beliau ya kita tidak mendapati riwayat yang konkret tentang surah lain itu turunnya setelah apa dan kapan, nggak ada penjelasannya. Misalnya contoh Al-Baqarah itu kapan sih turunnya? Yang ada paling diyakini setelah Nabi hijrah, udah itu aja. Maka pembagian waktu itu cuma 2, Makkiyah, Madaniyah, udah. Tapi rinciannya nggak dapat. Apalagi seringkali ada satu surah termasuk Al-Alaq itu yang pertama kali turun itu ayat berapa sih, Pak? 15 kan? 15 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat yang terakhir itu 15 aja. Ayat 6 sampai 19 itu turunnya kapan? Wallahu a'lam. Kok digabung jadi satu? Nah, itu ya. Jadi kaitannya dengan Lailatul Qadar, kaitannya dengan nuzul Quran, maka kira-kira akhirnya ulama membedanya begini, Pak. Membedakannya adalah bahwa Lailatul Qadar itu sesuatu yang tersendiri, yang kemudian Allah anugerahkan setiap tahun yang jelas. Dan itu diberi isyarat di hadis-hadis yang sahih, di antaranya apa? Di antaranya Allah turunkan di 10 malam yang terakhir. Malah ada yang kemudian akhirnya apa? Yang ganjil gitu kan. Ini ya semacam isyarat saja. Tapi selebihnya apa? Nggak usah terlalu berlebihan juga, Pak. Karena ada kawan yang saya termasuk saat tadi malam beberapa hari ini agak sering kali diundang, Pak, untuk ngisi muhasabah jam berapa? 00:15, jam 12 dulu, Pak. Jam 1. Semangat banget pengen Lailatul Qadar gitu loh, Pak, sampai jam segitu. Kalau saya pakai madhab yang enteng-enteng aja, Pak, ringan-ringan saja. Lailatul Qadar itu pokoknya kalau di malam itu kita sudah jamaah isya, apalagi tarawih, ya, terus nanti jamaah subuh, meskipun kita malamnya itu kita tidur, itu dapat Lailatul Qadar. Karena namanya malam, Pak. Malam itu kan hitungnya sampai isya, bukan berarti melek terus kan. Karena kalau ukurannya yang dapat Lailatul Qadar itu yang melek, yang sering dapat tiap tahun sapang, gitu loh. Loh iya kan, karena dia melek terus gitu kan. Kalau ukurannya karena melek, tidak tidur.
Kan gitu, saya gitu. Jadi apa ukurannya? Ya, ukurannya pokoknya malam itu kita melakukan ibadah. Entah ibadahnya apa. Pokoknya di malam itu ya ukurannya dari isya sampai subuh. Kita sholat isya, sholat tarawih, terus tadarus mungkin atau terus istirahat tidur, nanti bangun lagi sahur, syukur tahajud lagi atau qiyamul lail, cukup itu. Itu kami ya Pak ya. Tapi kan nggak ada yang nggak mantep, nggak gitu, itu kurang mantep. Mantepnya apa? Kalau melek terus, nggak tidur gitu loh Pak. Sampai ada yang bikin tenda di masjid Pak, bawa kasur, bawa bantal ke masjid, ada yang begitu. Monggo saja itu Pak. Tapi kalau saya yang enak-enak aja Pak, yang enteng-enteng, ringan-ringan sajalah, kira-kira gitu. Toh karena pada akhirnya yang pasti mendapat keutamaan ketahuinya nanti di akhirat kan Pak. Nah, ada isyarat dunia itu meskipun ada hadisnya itu nggak boleh orang memastikan itu. Nanti kemudian misalnya pagi-pagi udah bikin status, alhamdulillah dapat malam Lailatul Qadar. Nah, ya, itu Lailatul Qadar itu. Gitu. Lah iya, nggak usah begitu. Tapi kalau yang mau begitu ya monggo gitu, mungkin pengen pengalaman apa silahkan aja. Tapi kalau kami biasanya kalau di inti iman itu ini Pak Musawir sama Pak Firman ikut juga itu hanya bikin qiyamul lail aja 10 terakhir itu mulai biasanya jam 2:30 ya, itu nanti sampai 3:30 1 jam aja qiyamul lail sampai 3:30 itu ya 1 juz 11 rakaat terus sahur bersama udah gitu aja, nggak usah. Maka artinya saya kalau termasuk di beberapa ngundang kalau malam-malam agak berantam karena itu tadi tidak harus begitu ya. Yang jelas kalau kita istiqomah insya Allah mendapat Lailatul Qadar. Karena sudah amin, sudah selesai nih Pak gitu. Turun gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin dari Ibu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Tidak ada Mas. Ada? Tidak ada. Iya Bu, monggo Bu. Gimana Bu? Mau dapat pahala Bu. Kalau kedongkolan ibu itu menunjukkan ibu sangat concern, ibu sangat sayang, ibu sangat menghormati rakyat Iran. Harus dongkol Bu, insya Allah catat pahala itu. Tapi nggak usah bikin status ya, gitu loh. Apalagi itu dongkol sama suami, nggak usah. Kalau kita kemudian merasa jengkel, merasa nggak suka, itu nanti babnya itu kalau dalam agama itu namanya walak wal barok, kepada walak wal barok. Walak wal baroknya kepada siapa kita memihak? Kita memihak kepada kebenaran, kita memihak kepada pihak yang terzalimi, kita mendukung kepada mensupport kepada yang terzalimi, itu harus gitu ya. Maka kalau ibu mendukungkan, yang penting jangan nanti kemudian protes sama Allah juga. Kenapa ya Allah kok nggak bantu-bantu sih? Kira-kira nggak usah gitu. Pokoknya kita menunjukkan ketidaksukaan terhadap segala bentuk kezaliman, segala bentuk ketidakbaikan, kedurhakaan, itu salah satu ciri orang mukmin. Itu ya Bu ya. Nyumpahin gitu. Nyumpahin boleh nggak kira-kira itu? Di hati boleh Bu, ya, di hati aja Pak ya, kira-kira gitu. Karena kalau nyumpahinnya kedengaran suami kan masalah juga kira-kira gitu. Nanti suaminya nanya dosaku ki apa, gitu disumpahin itu. Oke, terima kasih ya Pak Ibu dan mohon maaf. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesi selanjutnya kita foto bersama. Ada foto ya. Pak Kiai Haji Ali Nurdin. Mari kita sama-sama di depan yang ada